Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di seluruh Nusantara yang satu hobi yang sama-sama masih pemula. Sore ini saya mau mengecek tingkat kelarutan daripada proses pelarutan logam tembaga setelah kemarin proses pengangkatan plat electrowinning dari pengolahan tong mini kemarin. Hari ini saya akan cek ini karena semalam sudah dinyalakan electrowinning. Saya akan cek langsung pada plat plat electrowinning ya, apakah tembaga sudah mampu terlarut dan diekstrak. Akan coba saya angkat seperti apa. Luar biasa teman-teman, ini sudah merata. Sudah ngeplat merata dan sudah mulai menebal. Ini tadi malam baru dinyalakan electrowinning. Ya, ternyata sudah merata keseluruhan ya. Ini plat sedikit bermasalah, namun pengekstrakan logamnya sudah luar biasa ini. Dan ini yang paling bagus ya. Ini sudah sangat tebal, sudah lumayan tebal karena plat yang digunakan tidak tebal. Ini plat 1 mili stainless. Luar biasa ini, walaupun cairan masih berwarna hijau, namun kepadatan logam tembaga yang terlarut sangat baik ya, karena jika material tembaga larutan akan berwarna biru, menandakan kepadatan atau kemurnian logam tembaga itu. Namun pada pengolahan ini air tidak biru. Warna cairan hijau pekat, tidak membiru, karena material ini memang tidak dikhususkan pada logam tembaga, karena diproses gelondong untuk mengambil material emas. Namun kadar tembaga pada material ini lumayan tinggi. Jika diolah dengan sistem basah, tembaga ini akan sangat mengganggu karena akan didapati banyak logam namun didominasi oleh tembaga. Begitu teman-teman, ekstraksi sudah dilakukan dan tembaga benar-benar terlarut.
Seperti inilah keadaan sistem bak alir, sistem alir. Jadi untuk penjelasan apa-apa saja kimia yang kami gunakan pada proses pelarutan ini sangat sederhana sekali. Proses yang sangat sederhana dan tidak banyak kimia yang digunakan. Untuk tahap awalnya treatment ya, sebelum diberikan pelarut sulfat, asam sulfat atau H2SO4, ini material di treatment dulu menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida. Sebelumnya setelah material dimasukkan ke dalam bak penampungan material, kemudian diisi air sebatas material, kemudian diberi hidrogen peroksida, lalu diaduk menggunakan kompresor dan dibiarkan selama 1 harian pengadukan untuk membuka pori-pori atau melembutkan material. Setelah seharian baru kemudian pelarutan, itu dengan jumlah air yang sama. Pelarutan menggunakan H2SO4, dimana H2SO4 pekat ya. Ini material kurang lebih 600 atau 700 kiloan ini, tidak banyak. Jadi untuk tahap awal pemberian H2SO4 nya sekitar masing-masing bak sekitar 2 liter masing-masing bak, sambil diaduk. Itu belum dialir, masih dengan air serata material, sekedar terendam materialnya. Setelah pengadukan seharian baru penambahan air untuk mencukupi debit air untuk pengaliran dan pengisian bak electrowinning, sehingga air tidak begitu banyak digunakan karena ini logam tembaga. Walaupun lumayan, tapi tidak seperti pada material batuan tembaga yang dikhususkan tembaga, karena tembaga di sini bukan material utama, bukan logam utama yang diambil, sehingga kandungan tembaganya tidak begitu banyak. Namun kalau diproses menggunakan sistem basah sangat mengganggu pada saat logaman, karena banyak didapati logam tembaga, sehingga akan banyak menghabiskan nitrat pada saat pencukiman. Itu saja teman-teman kimia yang kami pakai ya. Untuk tahap pertama treatment hanya menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida dengan air, diaduk selama sehari dengan jumlah air serata material, sekedar terendam material untuk pelapukan dan membuka pori-pori dari material tersebut. Baru setelah seharian pengadukan diberikan asam sulfat sebagai pelarut, sambil terus diaduk selama seharian dengan jumlah air yang sama, belum ada penambahan, dengan jumlah yang sama untuk mencapai tingkat kelarutan yang maksimal dengan debit air yang sedikit
mengadukan menggunakan angin kompresor sehingga kepadatan kelarutan daripada tembaga bisa didapati dengan maksimal. Baru setelah pengadukan 24 jam atau seharian, baru penambahan debit air untuk mencukupi proses sistem alir ini. Jadi dari bak pertama di ujung mengalir ke bak kedua dan mengalir ke bak pengendapan. Di sini bak pengendapan lumpur halusnya, dan air mengalir ke bak penampungan air, dinaikkan ke bak stainless dan dialirkan kembali ke bak pertama, bak material pertama. Begitu seterusnya. Sederhana dan tidak banyak bahan kimia, dan sudah bisa dilihat hasil selama proses hampir 3 hari. Treatment sehari, pelarutan 1 hari, pengaliran, kemudian semalam penyalaan electrowinning-nya. Dan sore ini sudah bisa dilihat pengekstraksian logam menggunakan electrowinning. Ternyata benar, logam tembaga sudah terlarut dan sudah tertangkap oleh plat electrowinning. Demikian teman-teman trik dan tipsnya. Ini sangat simpel, sederhana, dan mudah dilakukan ya. Ini dari setelah kami mengalami beberapa kesulitan pada saat proses awal ya, perendaman. Terjadi kesulitan untuk mendapatkan kelancaran sirkulasi. Jadi metode ini kami lakukan untuk sebagai alternatif sistem alir. Namun nanti ketika satu hal yang perlu diingat, ketika konsentrasi logam nanti mulai menurun, nanti akan terlihat dari hasil ekstraksi daripada plat electrowinning ini, maka akan dilakukan penambahan sulfat kembali dengan jumlah liter yang sama seperti awal, 2 liter per bak kurang lebih, dan sirkulasi dimatikan, alirnya dimatikan, kemudian diaduk awal pertama dimatikan sirkulasi sehingga air tidak mengalir lagi, kemudian penambahan asam sulfat per bak material itu sekitar 2 liter, kemudian dinyalakan angin kompresor untuk mengadukan kembali. Itu ketika konsentrasi logam sudah mulai berkurang. Jadi harus dilakukan pelarutan karena material ini sangat halus sehingga dan bentuk keadaan materialnya seperti ini teman-teman. Tingkat kehalusannya ini sudah sangat luar biasa halus ini. Lumpur halus. Sudah sangat halus mesnya ini. Itu sebabnya sulit dilakukan untuk sirkulasi. Dan kami juga sudah pernah mengolah material ini untuk pengolahan sistem basah. Ini adalah yang pernah kami olah dengan sistem basah, namun tidak diteruskan karena logam tembaga sangat mengganggu sehingga menghabiskan banyak kimia. Ini sudah pernah kami olah dengan sistem basah untuk penarikan emas, namun harus dihentikan karena terlalu banyak memakan kimia. Karena untuk membersihkan logam tembaga, jadi sebelum sisa dari yang belum kami olah ini,
Kami coba pelarutan asam untuk pelarutan tembaganya terlebih dahulu. Ini sudah bercampur dengan sekam karena untuk membantu sirkulasi pada saat perendaman pengolahan sistem basah, namun harus dihentikan. Demikian teman-teman, sore ini pengecekan kembali proses pelarutan sistem asam pada material untuk melarutkan logam tembaga, dan sudah berhasil. Alhamdulillah sudah berhasil terlarut dan sudah bisa diekstrak dengan menggunakan electrowinning. Dan untuk electrowinningnya di sini rakitan sendiri, bukan rakitan, pada dasarnya modifikasi menggunakan terapu 300 ampere, dan volt yang saya modifikasi menjadi 5 volt. Kemudian ketika ini mereaksi, masing-masing dari plat katoda dan anoda ini, karena sudah mendapati beban, menjadi sekitar 1 volt sampai 1 volt,5 per plat katoda dan anodanya. Untuk positif negatifnya didapati sekitar 1 volt hingga 1,5 volt dengan DC outputnya sekitar 200 ampere. Karena saya tidak punya alat ukur, ini kebetulan tidak bawa alat ukur meter, tes meter multitesternya, tapi seperti itu yang saya modifikasi ya. Ini saya modifikasi dari terapu yang ada. Beli di Loakan, dengan mungkin itu bekas terapu lasa. Jadi saya modifikasi gulungan spoolnya untuk mendapati volt yang rendah namun ampere tetap besar, karena untuk pengolahan penarikan pengiwian tembaga ini dibutuhkan ampere yang besar. Baiklah teman-teman di seluruh Nusantara yang satu hobi dan sama-sama masih pemula, demikianlah proses yang sudah dilakukan dari awal hingga pengekstrakan, dan tips-tips pengolahan itu menurut saya itu yang saya lakukan. Mungkin teman-teman punya cara lain. Demikian teman-teman, semoga ada manfaatnya. Jika dirasa bermanfaat, bagikan ke teman-teman supaya kita sama-sama bisa mengolah dengan alternatif lebih murah, karena pelarutan tembaga ini untuk sistem pelarutannya sangat mudah dan murah, namun pada saat pengelektrowinningannya ini saja yang sedikit harus benar-benar, karena dibutuhkan ampere yang cukup agar bisa mengekstrak logam tembaga. Baik teman-teman, ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan untuk
teman-teman yang minta nomor WA. Ini sebelumnya saya mohon maaf, saya belum bisa berbagi nomor WA karena saya masih benar-benar pemula. Jadi saya khawatir akan ilmu yang saya ketahui jika saya sampaikan menjadi masalah buat teman-teman. Jadi kita diskusikan saja di video di channel ini ya. Saya akan berusaha untuk menjawab, baik itu komentar, kritik, saran ataupun pertanyaan. Karena saya belum bisa membagi nomor WA karena saya masih belajar. Demikian teman-teman, semoga ada manfaatnya. Selesai sudah rangkaian pengolahan tembaga sistem asam ya, larutan sistem asam dengan metode Ba'lir yang sangat saya rekomendasikan buat teman-teman pemula, khususnya pemula. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.